KPU telah menerbitkan PKPU yang memungkinkan Mas Kaisang maju di pilkada. Apakah Bapak akan memberikan restu, Pak, seperti kepada Mas Gibran? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan. Kalau Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini bersama juru bicara PKS, ada Muhammad Iqbal, kemudian ada M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer, dan ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya mau ke Mas Effendi. Mas Effendi, tadi kalau kita dengar dulu ya, ini kita loncat pembahasan sedikit. Tadi pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, kalau semuanya sebenarnya terserah mereka, karena semuanya sudah dewasa. Kalau Anda menilai ini, apakah ini arahnya akan sama atau serupa seperti kakaknya Kaisang, ada Gibran Rakabuming Raka, kemudian nanti berujung pada Projo, atau bagaimana Anda menilainya? Ya, semuanya masih dinamis lah, tapi kalau saya melihat wajah Kodari yang agak berpengalaman di Pilpres kemarin itu, mendoakan itu ya artinya boleh lah gitu ya. Ya Kodari ya, mendoakan itu kan artinya ya boleh lah gitu. Artinya kalau anaknya mau boleh gitu ya. Nanti kan ada diskusi di rumah lah, di meja makan sama keluarga lah, kurang lebih begitu. Tapi lompat ke sana itu kan berarti dalam pilkada melihat juga peluang-peluang yang ada, terutama Kodari dan Iqbal serta para pemirsa kan hitung-hitungan jumlah kursinya juga. Kalau kita kembalikan ke DKI Jakarta misalnya, Valencia dan para pemirsa, kan kalau tadi kita sebutkan ya, kita mau mengambil contoh aman misalnya. Itu kan Kodari kan itu belum aman ya sebetulnya ya. Walaupun aman, belum aman, Iqbal. Ya, masih butuh dukungan yang nyata sampai deklarasi gitu ya. Lain kalau di Padang mungkin Iqbal udah aman kali ya gitu. Jadi maksudnya itu untuk mencapai aman itu dibutuhkan yang pertama taktik yang sungguh-sungguh, dan yang kedua taktik yang seperti tadi ya, untuk bertemu, sama-sama tertawa, sama-sama bertukar gagasan. Ya kan, misalnya Kaisang yang menyatakan ya Presiden PKS harusnya jadi Gubernur DKI gitu. Padahal PKS kan sudah jelas menyatakan kami mendukung aman. Nah di situ kan belum aman karena masih butuh kursi lagi gitu. Jadi saya memang membayangkan baik restu Jokowi ataupun katakanlah ini restu PKS, pada detik kita bicara ini belum membentuk satu pasangan di DKI Jakarta gitu ya. Karena itu sekali lagi Jakarta ini masih cair. Saya bayangkan tadi bahwa Iqbal itu sudah menyiratkan Nasdem akan ke aman juga gitu ya. Tapi ini kan belum dideklarasikan. Kembali tadi, saya tidak melihat bahwa akan ada semacam restu langsung dari Pak Jokowi ataupun pencarian Jokowi efek untuk Jakarta ini. Tadi Kodari sudah menyebutkan Anies efek. Tetapi untuk provinsi-provinsi lain barangkali masih ada ya, di mana Jokowi itu digambarkan sangat tinggi ya kepuasannya, seperti Jawa Tengah itu ya. Itu menurut survei terakhir indikator, itu kepuasan terhadap presiden di Jawa Tengah itu 85,2%. Itu tertinggi di dunia loh itu. Saya belum pernah tahu ada kepuasan presiden setinggi itu misalnya. Nah dalam konteks itu baru kita bisa bicara soal Jokowi efek ataupun peran dari restu seorang presiden untuk putranya. Baik, jadi kalau kita bicara soal Jokowi Effect, Mas Effendi, di Jawa Tengah mungkin dampaknya luar biasa karena tingkat kepuasannya sangat tinggi. Tapi kalau kita bicara di Jakarta, tadi Mas Kodari sudah sempat menyinggung kalau yang dicari PKS adalah ceruknya Anies. Nah, tapi yang didekati kan adalah Kaisang, adalah putra Presiden Joko Widodo. Ini kan dua yang berlawanan. Kalau menurut Anda ini ada setting komunikasi apa yang disiapkan oleh PKS? Ya tadi saya tetap seperti apa yang saya sampaikan semula. Kita sebagai bangsa itu senang saja melihat khususnya Pak Sekjen PKS ya, itu sudah mulai tertawa-tawa dengan Bro Kaisang gitu ya, di mana bahkan Pak Sekjen mengatakan masuk itu barang gitu ya, sambil tertawa-tawa. Itu sudah sesuatu yang melegakan saja dalam konteks hubungan atau tensi politik gitu. Lebih daripada itu saya tidak melihat di Jakarta khususnya itu bisa mendapatkan dua ceruk sekaligus. Tapi sekali lagi tergantung dari jumlah kursi dari partai politik ini di daerah-daerah tertentu. Kalau misalnya kursinya hanya kecil sebagai pelengkap, ya nggak ada efek apapun yang diharapkan di situ. Tapi kalau jumlahnya agak besar dan menentukan, ya barangkali ada efek dari partai itu sendiri, mungkin juga efek dari Bro Kaisang ketika itu dikaitkan misalnya. Kalau untuk Jawa Tengah, itu ternyata salah satu alasan kenapa Kaisang itu tinggi
dalam survei indikator itu dikaitkan dengan nama ayahandanya loh. Jadi dekat dengan tokoh politik tertentu. Gitu Valencia. Baik, kalau begitu saya langsung tanya ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, jadi mengapa sebenarnya mendekati dua ceruk yang berbeda? Ada Anies dan juga ada Kaisang yang biasanya berlawanan, yang dulu di Pilpres saling pukul, sekarang saling rangkul. Ya, saya kira sebagai partai politik ya, dan dalam ideologi partai kami di ADRP kami memang harus bisa menjalin komunikasi dengan semua pihak. Dan kalau kita bersilaturahim, bertemu, ada banyak peluang-peluang informasi yang kita nggak tahu. Ya, yang ini tentu saja menjadi salah satu sarana untuk bagaimana membangun Jakarta lebih baik. Jadi kami melihat bahwa di beberapa daerah memang kita nggak punya pilihan. Ada semua partai sudah diborong, misalnya harus bertemu dengan A dengan partai B. Jadi dalam konteks pilkada ini sedikit berbeda. Ada karena tokoh, semua tokoh sepakat. Pokoknya ulama ini kita ajukan. Mau nggak mau partai politik juga akan bisa mendukung gitu. Jadi dalam konteks pilkada saya kira ini sedikit berbeda. Seperti di Lebak itu calon bupatinya dari PKS, wakilnya dari PSI. Karena yang kita cari adalah sosok anak milenial, dan anak milenial itu ada di PSI. Dan sosok yang berpengalamannya ada di PKS. Bertemu. Jadi memang ini adalah sangat dinamis dalam konteks pilkada, sedikit berbeda dengan pilpres. Jadi kami melihat bahwa kami melakukan ini bukan hanya dengan PSI. Minggu lalu kami sudah didatangi juga Perindo, dan nanti akan ada mungkin banyak juga partai-partai yang akan berkomunikasi dengan PKS. Ini menunjukkan bahwa PKS walaupun dia berada di luar pemerintahan sampai saat ini, kami tetap bisa berkomunikasi dengan siapapun. Baik, jadi tetap bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan siapapun. Sebenarnya intinya adalah itu ya, ada mendekati dua ceruk yang berbeda. Tapi saya mau ke Mas Kodari. Mas Kodari, kalau dilihat kan ini yang dibahas dari tadi adalah yang di Jakarta. Kemudian melihat survei dan juga analisanya kalau seandainya Kaisang maju di Jawa Tengah itu akan sangat bagus. Nah, bagaimana sebenarnya peluangnya kalau PKS menggait Kaisang di Jawa Tengah? Ya, peluangnya besar sekali, karena kalau di Jakarta itu ada Anies efek, di Jawa Tengah ada Jokowi efek gitu. Jadi saya kira partai politik cukup realistis, calon-calon juga realistis untuk melihat ya efek-efek pemilu atau efek-efek pilkada atau efek-efek tokoh yang ada kepada para calon dalam pertarungan pilkada yang akan datang gitu. Makanya kemudian tadi saya katakan bahwa kalau di Jawa Tengah bukan mustahil PKS yang justru akan mendukung PSI, mendukung Mas Kaisang kalau betul-betul maju di Jawa Tengah. Karena saya kira PKS pun juga pasti menyadari dan menerima bahwa kalau bicara Jawa Tengah, yang kuat adalah Pak Jokowi. Datanya tadi sudah dikutip oleh Bang Effendi Ghazali. Kalau saya sih balik lagi ya, pertemuan PKS dan PSI kemarin itu, tema utamanya sebetulnya adalah soal mencairkan suasana ya, karena presiden peristiwa sebelumnya gitu loh. Bahwasanya kemudian ada tema-tema pilkada itu bonus lah katakanlah begitu. Jadi jangan dibawa kepada bahwa bahwa PKS ini berusaha mengambil Anies efek dan Jokowi efek. Menurut saya tidak ke sana arahnya. Jadi ini bagaimana mencairkan komunikasi di antara dua partai politik besar, nama besar ya, tokoh-tokoh yang mewarnai media kita, dan itu inti utamanya ya. Kalaupun misalnya mau ditambahkan lagi ya, balik lagi tadi, sebelum pertemuan ini pun juga sudah ada wacana antara PKS dan PSI di beberapa wilayah ya. Kalau berseloroh, saya yang berseloroh ya gantian ya. Kalau Mas Kaisang berseloroh, saya yang berseloroh. Ini sebetulnya pertemuan antara dua partai anak muda gitu. Cuman yang satu betul-betul masih muda, yang satu pernah muda, sekarang sudah agak tua gitu. PKS ini kan partai waktu baru berdiri kan dikenal sebagai partainya anak muda, sebagaimana PSI pada hari ini gitu. Jadi PKS itu juga partai anak muda juga, dalam pengertian sekarang udah tua gitu. Jadi tapi udah punya pengalaman menjadi anak muda ya, mungkin itu ada sharing-sharing pengalaman. Pak Mas Kaisang, Anda partai muda ya sekarang, tapi nanti 20 tahun lagi Anda udah nggak muda lagi. Nah, begitu itu kira-kira yang disampaikan Kaisang ya Mas Kodari ya. Tapi saya mau ke Mas Effendi terakhir. Iya. Mas Effendi, Anda setuju tidak dengan yang disampaikan oleh Mas Kodari? Kalau ini sebenarnya hanya untuk mencairkan komunikasi politik saja? Ya, tadi saya yang menyampaikan hal yang sama lebih awal dengan mengatakan bahwa itu persoalan menyodor-nyodorkan itu kan sempat dibantah ya oleh banyak kalangan, termasuk juga oleh Bro Kaisang sendiri gitu. Jadi
dengan demikian pertemuan kemarin itu ya itu memang suatu pertemuan yang katakanlah seperti tadi juga disampaikan oleh Kodari, menghapus kesan ada semacam kesalahan ya untuk mengutip atau kesalahan untuk memberikan arti dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang Kaisang misalnya gitu. Nah itu sudah selesai. Tapi lagi-lagi lepas dari itu pilkada itu sangat-sangat cair ya. Cair karena beberapa hal tadi. Yang pertama ada ketokohan, ada sifat konteks pemilih di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Yang kedua jumlah kursi yang ada, apakah pengusung atau pendukung. Dan lagi-lagi yang ketiga juga persoalan waktu. Ini kan waktu berjalan terus ya sampai 27 Agustus nanti begitu ya. Kalau misalnya hal-hal itu tidak tercapai sekarang ya belum tentu juga kita bisa bicara soal efek ini kalau misalnya waktunya nanti ya sudah ada orang yang membangun blok tertentu dengan partai lain gitu Iqbal ya. Nah Anda tinggal sisanya dan tidak bisa apa-apa gitu. Jadi sekali lagi pertemuan kemarin itu lebih pada mencairkan komunikasi politik dan kita semua senang tentang itu. Kalaupun ada bunga-bunganya ya kita gembira saja lah, penuh dengan humor dan ya mudah-mudahan partai-partai lain juga bisa ketemu karena saya rasa pilkada ini akan cair itu. Dan kadang-kadang sering tidak kita bayangkan Valencia siapa berpasangan dengan siapa bermitra dengan siapa dalam kombinasi partai-partainya. Baik, jadi yang kemarin adalah bagian dari mencairkan suasana politik di antara partai. Terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Kodari, terima kasih Mas Effendi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.